Slide berikutnya. Nah, dalam persyaratan desain yang ada di bab, ya, tolong di kebablasan nih slide-nya. Nah, ya. Jadi pasal ini telah disusun ulang dan urutan di pasal ini menjadi dasar bagi bab-bab lain SNI ini. Ya, jadi itu desain berdasarkan LRFD, pakai notasi DFT, DPT, desain berdasarkan ASD, berarti desain dengan DKI, bukan daerah khusus Indonesia, ini ya. Lalu kekuatan perlu, ini beberapa istilah, lalu desain sambungan, dan ini semua merupakan susunan yang sudah menjadi dasar dari bab-bab lain di SNI ini. Yang merah itu sebetulnya mengenai integritas struktur itu sebelumnya tidak ada, ya. Tapi sekarang di peraturan yang baru di 1729/2020 ada desain untuk integritas struktur, ya. Kemudian dilanjutkan poin 10, Pak Nur, punten. Next slide. Poin 10 itu membahas mengenai desain untuk genangan, itu ada sedikit perbaikan, maksudnya sponding, ya. Kemudian ada desain untuk fatigue, desain untuk kondisi kebakaran, dan desain untuk nanganin efek korosi. Jadi lumayan lengkap, ya, karena kita langsung mengikuti peraturan baja yang modern. Slide berikutnya. Nah, mengenai desain untuk integritas struktur, ini sebetulnya sifatnya independen dari persyaratan kekuatan yang lain, ya. Jadi ini dilakukan jika disyaratkan oleh peraturan bangunan gedung yang berlaku. Ya, kalau buat Indonesia mungkin ya semuanya berlaku karena peraturan gedungnya ya cuma ini gitu kan yang bajanya, ya. Itu. Next slide. Nah, untuk genangan, memang di sini diberikan suatu persyaratan mengenai tentang kemiringan atap minimum untuk mencegah genangan, mencegah genangan yang dulu tipenya itu persyaratannya tentang kemiringan atap itu dulu ada, lalu dihapus dan diganti dengan ketentuan bahwa stabilitas terhadap genangan harus dicek bila permukaan atap digunakan untuk mencegah akumulasi air, ya. Situ. Jadi sebetulnya ini meminta perencana lebih bertanggung jawab, lebih rasional, ya. Tuh. Kemudian di lampiran 2 dirujuk asumsi yang digunakan dalam kedua metode didefinisikan dalam lampiran 2. Ya, di sana. Dua metode itu adalah LRFD dan ASD. Kemudian juga bab B masih membahas persyaratan desain mengenai tebal dinding desain untuk PSR, untuk profil yang dulunya namanya HSS ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ada dua spesifikasi baru, ASTM A1085 dan A1065 ditambahkan. Keduanya itu memungkinkan penggunaan tebal monominal sebagai tebal dinding desain. Nah, persyaratan yang ditambahkan itu biasanya lebih ketat. Nih ya. Jadi 1085 adalah standar PSR dengan toleransi lebih ketat dibandingkan yang lama 500. A1065 membahas mengenai material atau bahan dari plat dengan toleransi juga plat yang lebih tipikal. Oke. Berikutnya, Pak. Jadi catatan buat perencana ya, bahwa pipa dapat didesain menggunakan ketentuan pada standar ini untuk profil PSR bundar selama pipa tersebut sesuai dengan ASTM A53 atau A53M versi metrik kelas B dan pembatasan yang sesuai pada standar ini digunakan. Jadi pipa itu termasuk dari bagian dari profil PSR. Nah, itu persyaratan tadi adalah desain dari segi kekuatan mungkin. Lalu ada juga bab C itu membahas desain untuk stabilitas. Jadi di sini, di desain stabilitas, perencana sekarang diminta. Sebetulnya persyaratan ini sudah tersedia di SNI yang lama, tapi mungkin buat banyak perencana yang tidak begitu memperhatikannya, ya, yaitu mengenai ketidaksempurnaan sistem awal.
Jadi pada dasarnya profil-profil baja itu dari pabrik itu tidak ada yang 100% lurus. Jadi ada kemiringan dan kemudian dilakukan riset di Amerika, kemiringannya diperjelas melalui kebanyakan itu berapa gitu kemiringannya ya. Sehingga hal ini yang kita sebut ketidaksempurnaan sistem atau ketidaksempurnaan dari geometris, dari struktur. Nah, masalah ini harus diikutsertakan pada waktu mencari gaya dalam atau harus diperhitungkan. Nah, ada dua cara, yaitu cara yang pertama kalau softwarenya memang punya kemampuan untuk memperhitungkan ketidaksempurnaan geometri ini dalam softwarenya, ya tentu saja nanti harus mengikuti standar peraturan ini, kemiringannya harus berapa, diasumsikannya. Jadi dari awal strukturnya tidak lurus ya. Cuma cara ini tuh biasanya nggak lazim. Saya juga sendiri pribadi belum pernah menemukan softwarenya yang begitu ya. Jadi mendingan yang direkomendasikan oleh SNI 1729, yaitu bahwa kemiringan itu dianggap sesuatu besaran yang efeknya menimbulkan goyangan ke samping dari bangunan. Sehingga ketidakberaturan ini dimodelkan melalui suatu pembebanan yang istilahnya namanya nosional. Nosional load ya, beban nosional. Nah, beban nosional itu besarnya adalah suatu fraksi, biasanya kira-kira 1 per mil, 2 per mil ya, 1/500 dari berat sendiri dari elemen yang bersangkutan. Jadi kalau kita modelkan di lantai tadi, misalkan denahnya dalam sumbu X dan sumbu Y, jadi setiap level itu kita kasih beban lateral yang kita sebut adalah nosional, yang besarnya adalah 1/500 dari berat sendiri si profil yang digunakan di level yang bersangkutan. Ya. Dan pada kebanyakan sistem, software-software sekarang mampu memodelkan pembebanan itu secara otomatis. Jadi user hanya mengatur bagaimana pembebanan tadi dikombinasikan dengan pembebanan gravitasi. Dan itu diatur oleh SNI 1729. Next. Lalu kemudian ada suatu analisis struktur yang diminta oleh SNI 1729 khusus untuk baja yang disebut analisis analisis langsung. Ya, analisis langsung ini kalau biasanya kan kita menghitung dengan metode metode yang disebut metode efektif. Artinya kita menghitung istilah awamnya mungkin kita sebut panjang tekuk atau panjang efektif dari suatu elemen yang mengalami gaya tekan. Lalu kalau elemen yang bersangkutan itu tumpuannya jelas, katakanlah sendi-sendi lalu mengalami gaya tekan, kita langsung tahu bahwa panjang efektifnya 1. Lalu kalau jepit bebas misalkan, itu adalah 2 atau rekomendasinya adalah 2,1. Tapi untuk struktur frame, karena sifat kekakuan ujung elemen itu tidak bisa didefinisikan dengan pasti, kita hitung melalui sesuatu perbandingan kekakuan antara inersia kolom yang ketemu di titik tadi dibagi dengan jumlah kekakuan relatif dari balok yang ketemu di titik yang bersangkutan. Nah, itu sudah berapa dekade kita banyak menggunakan secara panjang efektif tadi. Jadi metode itu disebut metode panjang efektif. Nah, lalu kita tahu bahwa harus menggunakan rumus-rumus, mungkin istilahnya di baja ada GA, GB, untuk menghitung panjang efektif. Di mana panjang efektif itu kita bagi struktur kita, ada yang bisa bergoyang, ada yang tidak bergoyang. Kalau yang bergoyang itu panjang efektifnya bisa mulai dari 1 sampai tak berhingga, sedangkan untuk yang tidak bergoyang antara setengah sampai 1. Pakai rumus-rumus. Dan rumus-rumus itu sebetulnya punya keterbatasan, karena pada waktu rumus itu diturunkan, maka strukturnya diasumsikan, contohnya adalah ortogonal. Artinya nggak bisa sembarangan untuk struktur yang miring ke sana, miring ke sini. Ya. Nah, untuk cara modern sekarang, metode panjang efektif itu ditaruh di lampiran. Jadi bukan merupakan main body lagi. Nah, gimana dong memperhitungkan masalah tekuk tadi? Ini tekuk elemen ya. Jadi melalui suatu konstanta kelangsingan, yaitu yang namanya tau B. Ya, tau B. Nah, tau B atau konstanta kelangsingan ini
itu nanti dipasang di luas efektif penampang. Jadi pada waktu kita melakukan analisis struktur, misalkan entah pakai program apapun, dapat dulu gaya dalamnya. Ya, lalu gaya dalam itu pada waktu kita pencet bahwa kita harus menghitung kekuatan elemen struktur, maka si program akan ambil alih si elemen-elemen tadi dengan datanya. Jadi semua luas penampang EA itu dikalikan dengan 0,8 EA. Jadi EA yang efektif dianggap kira-kira 80% dari EA gross, ya. Kemudian EI yang efektif diambil 80% dari EI gross, tapi dikalikan tau. Nah, Bapak Ibu lihat di sini persamaan tau ini. Tau ini mengandung gaya dalam aksial yang namanya PR di situ, ya. Alfa itu kalau kita pakai LRFD, alfanya 1. Jadi PR itu adalah gaya aksial yang ada di elemen, hasil dari analisis struktur tanpa perubahan kekakuan. Lagi webinar, Bas. Nah, jadi si kekakuan itu di EI-nya dirubah, besarnya adalah 0,8 kali EI yang gross dikalikan tau. Padahal tau itu fungsi dari gaya aksial. Jadi apa akibatnya? Berarti analisisnya harus harus iterasi, ya, karena setiap kali analisis menghasilkan gaya aksial yang berubah sampai konvergen. Selain itu, jadi dengan cara ini kita nggak perlu lagi menghitung panjang efektif lagi. Jadi gaya dalam yang diperoleh bisa langsung dicek terhadap kekuatan nominal dari si penampang atau dari elemen yang bersangkutan. Ya, tidak ada lagi pakai kekakuan strukturnya itu bergoyang, tidak bergoyang, itu nggak perlu lagi. Ya. Tapi persoalannya berarti ini adalah computer base, ya. Jadi dulu pakai panjang efektif masih bisa manual, artinya manual, tapi untuk menggunakan direct analysis atau analisis langsung untuk mencari gaya dalam di struktur baja, khusus baja, ya, ini terpaksa harus menggunakan program komputer yang memang punya opsi ini. Berikutnya. Berikutnya, Pak Nur. Halo, Pak Nur. Lembar next slide. Halo, Pak. Next slide. Ya, jadi itu sebabnya di main body dari peraturan kita tidak menggunakan lagi notasi KL, tapi kita menggunakan LC. Jadi tinggal nanti kita lihat kalau Anda melakukan direct analysis, LC itu adalah panjang dari elemen yang mengalami tekan. Ya, tapi kalau Anda menggunakan effective length method yang ditaruh di lampiran, maka LC itu sama dengan K kali L. Ya, itu. Next slide. Kemudian juga ada beberapa perubahan dari komponen untuk tarik. Tapi sebelum ini saya akan melanjutkan sedikit dari poin yang tadi kita bahas, ya. Jadi ada dua sebetulnya di perubahan di peraturan kita itu adalah yang besarnya di metode analisis. Satu menggunakan direct analysis, lalu dalam direct analisisnya harus memperhitungkan ketidaksempurnaan geometris melalui beban nosional, lalu panjang efektif nggak diperlukan lagi. Lalu yang satu lagi adalah bahwa analisis strukturnya harus menggunakan analisis ordo kedua. Ya, jadi itu analisisnya nggak boleh menggunakan cuma analisis first order, artinya analisis struktur biasa. Harus memperhitungkan P-delta effect, yang kita kadang-kadang sebut second order analysis. Ya, tapi semua software saya kira itu sudah ada opsi itu. Ya, jadi itu komplit sekarang. Ya, jadi minta perhitungan semua modern. Ya. Padahal general second order analysis itu memerlukan juga iterasi, sehingga kalau digabung jadi satu dengan direct analysis, maka iterasinya cukup panjang. Ya, analisisnya. Untung kita semua sudah bisa menggunakan program komputer tadi. Lalu kemudian untuk struktur tarik juga ada perubahan sehubungan dengan yang terkait dengan shear lag pada sambungan batang tarik dengan las longitudinal, ya. Jadi shear lag itu perpindahan dari bekerjanya gaya dalam tarik, ya.
Kemudian juga ada kasus 2 di tabel D3.1, tidak lagi berlaku untuk sambungan yang dilas, kecuali kalau sambungan tersebut menggunakan las longitudinal dan transversal. Terus kasus 4 telah diperluas dengan meliputi profil dan pelat serta persamaan faktor shear lag yang telah direvisi. Jadi ini bab tarik lumayan mengalami perubahan besar-besaran mengenai kekuatan komponen untuk menahan tarik. Next. Jadi contohnya adalah kasus 4 ini. Jadi pelat siku kanal dengan pengelasan pada heels T, ya. Jadi di sini pelat atau elemen yang tersambung. Jadi profil T dan W, misalnya pada elemen yang disambung, lalu beban tariknya disalurkan hanya melalui las longitudinal. Maka di sana selain luas gross itu harus dikalikan dengan suatu koefisien U untuk memperhitungkan kekuatan neto dari suatu penampang yang mengalami las, ya, di situ. Jadi ini memang dari riset yang terakhir. Next. Sebetulnya ini adalah bagian yang paling lumayan signifikan, yaitu mengenai tekuk torsi dan tekuk torsi lentur pada siku tunggal dan komponen struktur tanpa elemen langsing. Ya, jadi ada petunjuk yang harus dilakukan apabila puntir bukan terhadap pusat geser. Ya, lalu kasus khusus untuk profil T dan siku ganda telah dihapus. Jadi dulu profil T dan siku ganda itu kan merupakan, kalau dalam ilmu stabilitas disebut suatu profil dengan penampang single simetri. Nah, single simetri itu punya rumus tersendiri untuk memperhitungkan puntir lentur, ya, puntir lentur dan puntir lentur itu khusus untuk T dan siku ganda itu di treatment lain dengan standar profil ganda yang lain. Nah, sekarang di SNI yang baru, semua profil yang single simetri itu treatment rumusnya sama. Jadi tidak lagi dibedakan profil T siku ganda beda dengan misalkan profil single simetri besi siku sama kaki misalnya. Enggak, itu sama aja rumus-rumusnya. Jadi ini mempermudah, ya. Toh kalau dihitung dengan format yang berbeda dengan cara yang di SNI yang lama, hasilnya toh juga nggak beda banyak banget, ya, di bawah 10%. Sehingga itu kelihatannya dihapuskan. Kemudian pasal ini di E4, pasal ini diperjelas bahwa hanya berlaku untuk siku tunggal dengan B per T lebih besar dari 0,71 akar E per F yield. Ini kelangsingan profil, ya, tekuk lokal. Kalau di peraturan yang 2015 ditulisnya B per T lebih besar dari 20. Kalau ini enggak. Jadi ini fungsi dari mutu baja yang digunakan. Ya. Next. Nah, untuk profil siku tunggal, ya, kalau kelangsingan dari sayapnya itu B per T-nya kurang dari 0,71 akar E per F yield, maka nggak perlu diperhitungkan terhadap tekuk puntir lentur. Jadi cukup tekuk lentur aja, ya, cukup tekuk lentur aja. Jadi biasanya kan besi siku dicek terhadap dua hal. Yang pertama adalah mencari F kritis dari tekuk lentur, lalu dicari juga kombinasi tekuk dan lentur, lalu dipilih FCR yang paling kecil. Kalau ini enggak. Jadi kalau B per T lebih kecil dari 0,71 akar E per F yield, langsung kita menggunakan tekuk lentur aja, nggak usah ditinjau mengenai tekuk puntir lenturnya. Kemudian juga diperjelas mengenai komponen profil yang tersusun, ya, bahwa sambungan ujung harus dilas atau disambung dengan menggunakan baut pratarik dengan kakasaran permukaan kelas A atau kelas B. Kelas A dan kelas B itu definisinya ada di SNI 1729 yang baru. Nah, ini mungkin buat kita yang di Indonesia harus hati-hati, karena biasanya orang di Indonesia itu dilas mungkin bisa diketahui, ya, tapi sambungan ujung yang kebanyakan kalau pakai bautnya bukan menggunakan baut pratarik, jadi artinya menggunakan baut hitam biasa.
yang dipencang dengan kunci pas. Nah, sekarang ke depannya jadi peraturan-peraturan baja itu kalau menggunakan baut, itu mereka menyarankan menggunakan baut mutu tinggi, lalu kemudian diputar dengan suatu alat pemutar, yang jelas bukan kunci pas, sehingga diperolehlah baut pratarik yang disebut shear connection, ya. Jadi sehingga mampu nahan kekuatan geser. Jadi kekuatan gesernya itu dimungkinkan melalui kekesaran permukaan dan kekuatan pratarik karena pengencangan baut menggunakan suatu peralatan mekanik, ya. Kemudian juga untuk komponen struktur dengan elemen langsing. Di sini bukan elemen strukturnya, maksudnya adalah profilnya langsing, jadi profilnya tipis, ya. Nah, untuk profil tipis, kalau dulu perhitungan baja hot roll dengan perhitungan baja IC yang itu yaitu cold form misalnya, itu penanganannya berbeda, ya. Sekarang baja struktural dengan baja dingin, ya, baja dingin cold form yang dibentuk dingin, itu pendekatannya sama, mengikuti yang hot roll itu mengikuti cara cold form. Jadi apa? Jadi sedikit berbeda. Next. Nah, Bapak Ibu lihat sekarang. Jadi gaya tekan nominal itu sama dengan kekuatan tekan kritis. Jadi ketegangan, ya, tegangan kritis tekan dikalikan luas penampang. Nah, kalau penampangnya itu tidak terlalu tipis, artinya tidak langsing, maka luas yang dikalikan adalah luas gross. Tetapi kalau ternyata setelah dicek bahwa penampangnya langsing, maka luas gross itu harus diganti menjadi luas AE, ya, luas efektif. Nah, jadi ini sama pendekatannya dengan cara yang di cold form, ya. Jadi tugas kita adalah biasanya perencanaan batang tekan adalah langkah pertama, kita cari dulu tegangan kritis akibat tekuk, entah tekuk lentur, entah tekuk puntir, entah tekuk gabungan lentur dan puntir. Dari 3 boundary tadi, kita cari yang paling kecil FCR-nya berapa. Kemudian berdasarkan FCR yang kita miliki, dicek persyaratan kelangsingan dari profil. Maksudnya penampang profil. Kalau ternyata melebihi persyaratan, maka itu masuk komponen di mana kita harus menghitung AE. Jadi nanti disediakan rumus-rumus bagaimana kita menghitung AE. Yang jelas AE itu lebih kecil dari agros, ya, karena artinya pada saat itu karena penampangnya tipis, semua penampang nggak bisa bekerja penuh, tapi hanya efektif sekian persen, ya. Sehingga nanti setelah diperoleh AE, maka tinggal FCR yang paling kecil dikalikan dengan AE. Itulah kekuatan dari gaya tekan yang dari komponen elemen struktur tekan tadi, ya. Nah, ini yang sebetulnya cukup signifikan. Jadi di batang tekan kita menggunakan agros atau AE, sedangkan untuk persyaratan kelangsingannya juga tergantung dari FCR, dari gaya tekan kritis yang kita hitung. Jadi kalau dulu biasanya kita cek dulu, oh penampangnya kompak atau enggak, baru kemudian kita hitung angka yang namanya suatu konstanta Q sama dengan TA dikalikan QS, lalu Q itu dikalikan dengan tegangan. Kalau sekarang enggak. Kita cari FCR dulu tanpa memperhatikan kelangsingan elemen tekuk lokalnya. Udah, baru kemudian FCR ini digunakan untuk mengontrol kelangsingan penampang profil, di mana kalau lebih besar dari yang diperbolehkan, maka kita ganti agros menjadi AE. Dan AE itu ada rumusnya tersendiri, pokoknya ada suatu koefisien dikalikan agros, ya, yang lebih kecil dari satu koefisiennya. Gitu. Next. Saya agak percepat ya mungkin. Nah, ini Bapak Ibu lihat sendiri. Jadi kita cek suatu koefisien lambda, ya. Jadi lambda itu adalah kelangsingan dari profil. Jadi misalkan katakanlah kalau di flanks lebar sayap dibagi 2 kali TF tebal sayap misalkan, ya. Ini lebih kecil dan sama dengan lambda R. Lambda R disediakan di tabel SNI, lalu F yield per FCR. Jadi FCR harus dihitung dulu. Ya, jadi kalau ternyata lebih kecil dari persyaratan ini, ya udah kita langsung menggunakan agros. Artinya
lebar yang kita cek itu digunakan penuh menjadi lebar efektif. Tapi kalau lambdanya itu lebih besar dari lambda R kali F yield dibagi FCR di akar, maka next slide. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ya, kita harus menghitung BE. Ya, jadi kalau misalkan lebar yang kita sedang kita cek, misalkan profil WF, kita profil WF itu kan punya dua elemen yang bergabung, yaitu sayap sama bagian web batang tubuh, ya. Nah, ini rumus umum aja, kita di masing-masing sayap maupun di tubuh dicek, ya. Kita hitung FCR-nya tadi, jadi FCR akan masuk di rumus FCR, lalu FEL juga dihitung berdasarkan E74, lalu ada koefisien C1, C2, itu tergantung dari profilnya, dimasuk dihitung. Jadi lebar sayap yang efektif dihitung, setelah dapat, lalu kemudian kalau WF, lalu yang yang WF berarti lakukan juga di tubuh. Sehingga dari efektif ini kita hitung total luasnya jadi berapa. Jadi di sayap ada dua kalikan berapa, 2 kali BE misalkan, lalu di web ada berapa, dijumlahkan, itu adalah luas efektif tadi yang digunakan mencari gaya aksial nominal. Next. Next slide. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, angka C1 dan C2 tadi di tabel, nayangkannya kecepatan Pak Nur. Nah itu dia ya. Jadi di situ ada koefisien C1, C2. Ya, sebetulnya kita cukup mengetahui C1, lalu C2 dihitung menggunakan rumus yang pojok kanan atas, sedangkan C3 didapat dari tabel B41A. Ya, rumusnya adalah. Lalu dari sana, dari nilai C3 itu dari B41A, dapatlah lambda R yang tadi digunakan buat ngontrol. Ya. Nah, jadi lihat A, B, dan C. Jadi kalau WF berarti poin C yang dipakai ya. C1-nya adalah 0,22 misalkan, dengan C2-nya 1,49. Next slide. Sehingga kalau untuk profil I, kalau C1 dan C2 itu diinputkan, maka akhirnya muncullah penampang I ini menjadi rumus seperti yang di display. Ya, jadi tinggal masukkan aja FCR-nya kalau untuk profil I, ya, lalu kasih B per T-nya itu lambda-nya. Ya, tergantung di sayap atau di badan. Kita langsung mendapatkan BE untuk mencari luas penampang yang efektif. Next slide. Ini penjelasan yang tadi saya. Jadi dulu kalau di peraturan yang lama di SNI 2015, maka rumusnya seperti yang di bawah. Ya, sekarang diganti F-nya eksplisit ditulis di situ. Jadi dulu F itu lalu dikasih tahu rekomendasinya adalah FCR, tapi sekarang langsung FCR-nya dipasang di rumus tadi bahwa itu memang harus begitu gitu. Ya, next slide. Nah, jadi A efektif itu adalah A gross dikurangi komponen, biasanya kita nulisnya ada sigma di depan dalam kurung B min BE. Kenapa? Ya karena kalau misalkan profil WF kan ada sayap atas, sayap bawah, lalu web. Jadi sigma. Ya kita di sayap di mana, di badan di mana, itu dikalikan T, yang jadi dapatlah luas yang lebih kecil dari A gross. Nah, kalau versi SNI yang lama itu menggunakan faktor Q. Sedangkan yang sekarang Q-nya hilang semua karena kita langsung menghitung BE sehingga kita dapatkan PN. Jadi kira-kira nilai A efektif itu adalah sama dengan Q kali A gross yang di peraturan lama. Ya. Next slide.
Untuk balok, komponen struktur untuk yang menahan luntur itu kan biasanya kita menggunakan balok, ya. Nah, untuk balok yang hanya menahan beban gravitasi dan biasanya tidak termasuk gempa atau seismic design kategorinya di bawah dari seismic design kategori D, maka biasanya kita diperbolehkan mencari momen nominal yang kurang dari momen plastis. Nah, pada waktu kita menggunakan persamaan di peraturan bahwa momen nominalnya itu kurang dari momen plastis, ada suatu faktor koefisien yang namanya adalah CB, di mana itu adalah konstanta yang memperhitungkan gradien dari bidang momen dari suatu elemen yang menahan beban gravitasi. Ya. Nah, jadi ketentuan di sini di F itu mengenai balok-balok itu persyaratannya lebih jelas lagi. Cantilever itu sudah eksplisit langsung di peraturan diperjelas, ya. Lalu ada F4 dan F5 membahas mengenai kalau badannya non kompak di mana dan langsing. Nah, ini dia F dan 4 dan F5 itu mungkin dihadapi untuk balok yang bukan hot roll, jadi seperti plate girder dan sebagainya, ya. Kemudian juga ada penampang PSR dan box kalau digunakan untuk balok. F7 persyaratannya udah jelas di sana, ya. Next slide. Ada kemungkinan juga kalau kita menggunakan profil T dan besi siku ganda sebagai balok kecil misalnya, maka ketentuan mengenai lateral torsional buckling, TTL di sini ya, tekuk puntir lateral atau tekuk torsi lateral itu direvisi, ada lebih eksplisit lagi. Kemudian juga tekuk lokal dari kalau untuk profil T itu biasanya yang badan itu kita sebut stem, maka tekuk lokalnya juga direvisi. Kemudian untuk siku tunggal, lateral torsional buckling direvisi dengan menggunakan asumsi B per T yang lebih realistik. Ya, jadi memang baja makin lama makin detail perhitungannya. Kemudian juga pengaruh lubang pada flange tarik. Itu pada flange tarik, ada kemungkinan itu mengurangi luas penampang, sehingga modulus penampang juga berubah. Maksudnya adalah section modulus, ya. Maka section modulus juga adalah section modulus minimum, itu diperjelas di persyaratan F13.1. Next slide. Kita lihat di sini, ya, untuk persamaan yang sama. Jadi Bapak Ibu lihat persoalannya akan lebih mudah. Ya, untuk siku ganda atau profil T yang dibebani beban simetris yang mengalami tekuk torsi lentur, maka yang untuk stem yang menahan tarik, rumusnya ada lebih jelas daripada yang dulu, ya. Malah lebih disederhanakan, jadi kita nggak ribet. Biasanya kita harus menghitung E, I, Y, G, J per LB, G itu modulus geser, J itu modulus atau konstanta torsi, dan sebagainya. Ini sekarang penampilan rumus jadi lebih dipermudah. Ya, jadi nggak usah ribet. Oke, next slide. Ini pembatasan. Berapa besarnya nilai FCR untuk bagian stem. Ya, fungsi dari stem. Ya, jadi untuk penampang T dan siku ganda yang dibebani pada bidang simetris, persyaratan bagian badannya juga diperjelas berapa besar FCR-nya. Oke. Next slide. G2 itu membahas biasanya suatu profil I yang cukup besar, sehingga kegagalan geser megang peranan juga. Di situ terjadi kombinasi geser dan tarik, yang kita sebut biasanya megang tarik. Jadi ini adalah persyaratan desain untuk plate and girder, ya. Jadi pembahasannya diperluas. TSNI yang baru ini lebih lengkap. Next.
Lalu next. Nah, ini aksi medan tarik. Jadi biasanya kita memasang stiffener ya, pengaku. Nah, ini stiffener-nya biasanya di plate girder itu ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Jadi ini persyaratannya lebih rinci. Bagaimana menghitung kekuatan gesernya dan sebagainya. Ya, jadi sebetulnya SN 1726 itu 1729 ini penuh sekali rumus-rumus untuk struktur baja. Next. Bab H, desain komponen struktur untuk kombinasi gaya dan puntir. Ya, di sini memang mungkin kalau sehari-hari kombinasi gaya dan puntir itu tidak terlalu diperhatikan, tapi juga diperjelas di syarat-syarat ini. Kebanyakan kita kombinasi gayanya biasanya aksial, momen, gaya aksial, geser, dan sebagainya. Ya. Nah, ini diperjelas mengenai pembatasan di H1 dan H3. Oke. Kemudian bab I itu membahas mengenai struktur komposit ya, atau penampang komposit sebetulnya ya, penampang komposit. Lalu telah ditambahkan dua pendekatan terbaru, yaitu tadinya A dan B, cuma sekarang ada C dan D ya. Jadi ada metode distribusi tegangan elastik, D metode tegangan efektif. Cuma materialnya juga ada pembatasan. Ya, cuma batasnya itu dinaikkan, tulangan yang digunakan bisa sampai tulangan dengan mutu tegangan lelehnya 550 megapascal. Sedangkan baja struktural dinaikkan sampai 525 megapascal, ya. Jadi ini untuk mengantisipasi kondisi bangunan tinggi, ya. Jadi seperti tadi misalnya semacam outrigger yang tadi dijelaskan oleh dijelaskan di sebelum presentasi sebelumnya, maka biasanya antara outrigger itu akan melakukan gaya tarik di kolom di luar, lalu disambungkan ke shear wall. Jadi shear wall akan mengalami momen lentur yang cukup besar, lalu si outrigger itu berusaha mereduksi, ya, sehingga si kolom luar itu merupakan gaya tarik dan tekan. Nah, kadang-kadang untuk bangunan tinggi gaya tarik dan tekan tadi dimodelkan melalui kolom yang komposit. Nah, di peraturan yang baru sekarang sudah disediakan lebih detail mengenai bagaimana kita untuk menghitung ya inersi, jadi kekakuan EI. Lalu untuk lenturnya juga ada yang namanya tau B, reduksi dari kekakuan. Jadi ini lebih applicable dengan situasi yang sekarang. Next slide. Bapak Ibu lihat, ya, ini adalah penjelasan dari mengenai kekakuan efektif dari suatu profil dengan penampang komposit. Kemudian pada saat lentur, maka antara balok baja dan slab beton biasanya ada shear connector. Nah, shear connector tadi juga harus dicek hubungan dari efek duktilitas atau kapasitas slip sambungan geser di antara muka slab dan balok. Tujuannya adalah untuk membatasi aksi komposit minimum yang digunakan. Saat ini tabel di manual AYC adalah untuk aksi komposit penuh sampai aksi komposit itu 25%. Di lembaran mengenai penjelasan itu dijelaskan masalah hal yang bersangkutan, ya. Cuma pada praktek biasanya kalau kita menggunakan balok komposit,
Maka balok komposit itu biasanya digunakan hanya untuk menerima beban gravitasi, sedangkan untuk girder yang menahan gempa pada umumnya justru dihindarin komposit karena diharapkan perilakunya baja aja yang bisa menghadapi untuk gempa. Ya, ke depan mungkin sedikit ada perubahan lagi, tapi sekarang sementara masih demikian. Next slide. Ya, di bab J itu membahas mengenai sambungan. Nah, ini istilah-istilah ini mungkin Pak Tugor bisa lebih jelas mengenai masalah ini, karena pada umumnya sambungan-sambungan apalagi yang difabrikasi di factory itu harus menggunakan persyaratan bab J ini. Next slide. Kemudian beberapa terminologi dari LAS yang tadi saya jelaskan di depan itu deskripsinya dan persyaratannya diperjelas di semuanya ada di bab C. Kita agak cepat aja. Oh, sebelumnya ya. Oke, bahwa kekuatan mutu tinggi ada kelompoknya, itu disusun di SNI mengikuti standar AIC, ya. Dan A449 dihilangkan dari kelompok A sehingga kekuatan sekarang ditentukan sebagai bagian-bagian berulir. Jadi sekarang kekuatan dari geser terutama ya dan tarik dari penampang itu memperhitungkan bagian yang berulir, bukan bagian cross-nya. Itu sebabnya A449 dihilangkan. Jadi tinggal A, B, dan C dengan variasi mutunya. Teruskan. Next slide. Ada perjelas ada sedikit memperjelas dari SNI yang sebelumnya mengenai baut kekuatan tinggi mengenai kasus-kasus untuk jenis pemasangan dari baut. Yaitu dijelaskan di poin 1 ABC ya dari J31. Next slide. Lalu ini lebih rinci lagi mengenai pembuatan lubang. Jadi untuk baut dengan diameter lebih dari 1 inch atau 25 mili, ukuran lubang standar sekarang itu sekitar 3 mili, lebih besar daripada diameter baut untuk mengatasi masalah fit up. Ya. Ini sebetulnya fit up itu kita panitia nggak berhasil menerjemahkan, jadi terpaksa kita tulis dalam huruf miring aja fit up. Lalu persyaratan khusus untuk ring dihilangkan dan dirujuk ke persyaratan RCSC. Jarak spasi bersih tidak boleh kurang dari D diameter baut ya antara lubangnya. Next slide. Pembahasan mengenai kekuatan tumpu atau bearing strength dan robek ya pada lubang baut itu format persamaan telah dirubah agar kekuatan tumpu dan sobek dapat dipisah pada pasal yang berbeda. Kemudian persamaan kekuatan nggak berubah. Prosesnya adalah tentukan kekuatan tumpu setiap baut, lalu tentukan kekuatan sobek setiap baut. Jadi ini disediakan di perhitungan tersendiri, jadi nggak lagi digabung. Teruskan. Next slide. Elemen yang terpengaruh pada komponen struktur dan elemen penyambung, kekuatan elemen yang mengalami tarik, persyaratan khusus untuk plat splice dihilangkan karena faktor ketahanan dan faktor keamanan sudah memperhitungkan hal ini. Jadi AE sama dengan AN lebih kecil dan sama dengan 0,85 agros itu persyaratan ini biasanya untuk perhitungan di daerah sambungan yang mengalami tarik itu dicoret, tidak ada di SNI yang baru. Next.
Ini adalah detail sambungan. Biasanya kita memberikan plat pengisi kalau dua profil disambung, lalu tingginya berbeda. Jadi ini lebih spesifik pembahasannya, lebih lengkap daripada sebelumnya. Diteruskan. Nah, ini adalah membahas mengenai persyaratan atau variabel dari QF, ya, dalam perhitungan kekuatan pelipatan dari lokal badan suatu profil. Ini biasanya kita hadapi untuk profil-profil WF misalkan yang mengalami gaya terpusat melintang. Maka di daerah gaya pusat melintang itu kita perlu pasang stiffener untuk menghadapi atau mencegah terjadinya pelipatan lokal badan. Nah, karena ini juga digunakan untuk agar material dari bab K juga untuk PSR itu bisa digunakan juga, maka ini bisa ditambahkan koefisien QF yang dijelaskan di bab C. Next. Kemudian, geser sound panel badan. Di sana kita kenal, kalau dulu kan gaya aksial itu, kalau gaya aksial rencana itu kita sebut PU misalkan. Sekarang itu pakai notasi yang sama, bahwa semuanya gaya aksial yang hasil dari kombinasi pembebanan kita sebut PR, kalau gaya geser kita sebut VR, kalau momen itu kita sebut MR. Lalu karena SNI Baja 1729 itu punya kekhususan, yaitu bisa digunakan untuk menggunakan cara LRFD dan juga bisa menggunakan cara ASD, maka korelasi itu melalui koefisien alfa. Ya, jadi alfa kali PR, maksudnya untuk masuk ke persyaratan tadi. Jadi nilai alfa itu 1 kalau misalkan Anda menghitungnya menggunakan LRD, tapi kalau ASD alfanya sekitar 1,6. Jadi karena persyaratannya kondisi ultimate, jadi mau nggak mau persyaratannya dikalikan suatu angka yang lebih besar 1 lewat koefisien alfa. Ya, ini. Lalu juga ada pengontrolan mengenai kondisi zona panel yang inelastik. Dan ini pokoknya mengenai gaya geser di suatu panel, ya, persyaratan J10 ini. J10 itu mulai dari gaya geser zona panel, lalu gaya transfer pada elemen pelat, ya itu. Jadi di sana lebih ada kalau misalkan perlu penjelasan, langsung di situ ada ketentuan umum dan catatan untuk user. Next. Bab K itu membahas persyaratan tambahan untuk sambungan PSR dan penampang box. Ya. Ini persyaratannya diperjelas. Jadi artinya bab K ini, maka si boxnya harus punya tebal yang seragam. Jadi kalau tebalnya boxnya itu tidak seragam, katakanlah ada box yang persegi panjang lalu tebalnya beda-beda, ini ya nggak bisa, yang nggak seragam, ya, makanya nggak boleh menggunakan bab K. Nah, sejauh mungkin ketentuan bab K ini biasanya related berhubungan dengan persyaratan sambungan di bab C. Ya. Next. Bab L itu digunakan untuk desain dalam kemampuan layan. Ya, jadi kemampuan layan di bab L itu diperjelas. Ya, semua kondisi batas sekarang diacu. Sedangkan camber atau lawan lembut itu dihapus karena sebetulnya itu bukan merupakan kemampuan layan, ya. Kita yang desain, kita yang menentukan cambernya bagaimana. Lalu babnya mengenai fabrikasi dan ereksi itu hanya mengalami perubahan editorial dan klarifikasi, jadi nggak berubah banyak. Enggak. Next. Nah, bab N itu mengenai pengendalian mutu dan penjaminan mutu.
Ya, ini mungkin sehubungan dengan yang tadi dibicarakan oleh Pak Togor ya. Jadi bab N ini bisa digunakan pada saat pelaksanaan dan pengendalian mutu dari profil. Next. Nah, jadi kita tadi jelas ya pada waktu dari peraturan Indonesia ini SNI pada waktu mencari gaya dalam analisis strukturnya ya itu harus menggunakan analisis lanjut. Sebetulnya analisis lanjut itu adalah yang analisis yang dulunya di lampiran 1 itu disebut analisis elastis. Sekarang kita nyebutnya menjadi analisis lanjut. Jadi analisis atau advanced analisis dalam bahasa Inggrisnya ya yaitu yang tadi harus ada notional load, geometri lalu kemudian general second order, tapi itu semua dalam kondisi elastik sebetulnya ya. Jadi bukan inelastik. Lalu pada waktu bikin model ketidaksempurnaan komponen struktur lewat pemodelan langsung melalui beban nosional ya. Pada dasarnya itu menghasilkan desain seakan-akan dengan jadi karena si panjang efektif nggak dipakai, maka kita seakan-akan apakah kita menggunakan luas penampang atau kita menggunakan luas efektif itu termodelkan di analisis lanjut. Teruskan. Next. Lalu mengenai genangan, ini adalah persyaratan untuk genangan atau ponding. Ya, ditaruh di lampiran 2. Next. Lampiran 3 membahas mengenai fatigue. Next. Lalu juga di lampiran 4 membahas mengenai desain struktur untuk kondisi kebakaran. Lalu referensi-referensi yang diperlukan diposting di situ. Evaluasi. Lalu lampiran 5 itu untuk evaluasi struktur yang existing yang sudah. Lampiran 5 itu membahas mengenai struktur yang sudah berdiri atau existing structure ya sudah berdiri. Jadi di sana diperjelas lebih eksplisit apa yang harus kita perhatikan. Ya contohnya mengenai batasan pembuahan gravitasi yang dihilangkan dulu ada ya. Lalu batas pembuahan gravitasi yang dipertahankan untuk pengujian beban dan sebagainya. Lampiran 6 itu membahas mengenai bracing. Ya, lampiran 6 itu membahas mengenai pembrasan, bukan bracing ya, pembrasan untuk menjamin stabilitas struktur. Ya. Istilah yang tadinya disebut pembrasan nodal yang berubah menjadi pembrasan titik, lalu pembrasan relatif berubah menjadi pembrasan panel. Persyaratan untuk tidak menggunakan lampiran ini dijelaskan juga di sana di lampiran 6 ya. Lalu ada sedikit rumus revisi. Kemudian ketentuan mengenai pembrasan balok kolom diperluas untuk komponen struktur dengan sumbu simetri tunggal dan ganda. Ya. Mohon izin Pak Joni menginformasikan untuk pemaparan materinya mungkin bisa ngaulik lagi ya Pak. Jadi ini terakhir adalah lampiran 7. Ini adalah analisis order pertama. Jadi kalau tadi kan saya mau ngomong bahwa analisis strukturnya second order, lalu itu semua pakai program komputer yang canggih-canggih. Tapi kalau strukturnya itu ternyata bertingkat rendah, ya itu relatif ya. Lalu kemudian gaya aksialnya itu sedemikian besarnya lebih kecil dari gaya aksial kondisi leleh, jadi F yield kali A gross, maka kita juga cukup nggak usah melakukan order kedua, tapi bisa juga menggunakan analisis order pertama. Jadi pakai analisis struktur matrik biasa bisa, secara cross misalkan, ya bisa juga. Tapi ini hanya boleh digunakan untuk kondisi memenuhi persyaratan ini. Itu disediakan jalan keluarnya di lampiran 7. Saya kira ini lampiran terakhir. Next. Ya. Ini lampiran 8 ini juga sama untuk bangunan yang lebih tidak terlalu tinggi. Boleh juga analisis order keduanya dilakukan dengan cara pendekatan. Tapi cara pendekatan itu sebetulnya Bapak Ibu sudah biasa lakukan sebelum-sebelumnya di Baja. Jadi ini untuk review aja. Silakan baca di bab
lampiran 8. Ya, silakan. Next. Nah, jadi sebetulnya AIC yang baru itu yang sekarang jadi SNI 1729/2020 itu menyediakan contoh atau petunjuk teknis penggunaannya. Itu yang disebut versi 15.1 volume 1 design example. Itu digunakan untuk perencana atau mahasiswa untuk belajar. Hanya sayang profilnya itu profil Amerika. Ya. Yang versi bahasa Indonesianya ada yang display sebelah kanan. Sayangnya masih menggunakan SNI 1729/2015. Jadi ini under revision ya. Yang waktu itu, jadi ini menggunakan peraturan yang lama, profilnya profil Indonesia, ya sedang dikerjakan lagi supaya bisa ngikutin sama seperti versi 15.1 yang sebelah kirinya. Ya ini dikerjakan oleh saya dan ada teman satu lagi dosen di Unpar. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian presentasi saya, outline dari perubahan SNI 1729/2015 menjadi 2020. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih untuk Pak Joni untuk pemaparan materinya. Di sini kita ada beberapa pertanyaan. Bapak mungkin mau saya bantu bacakan? Dibacakan aja ya, satu-satu ya. Oh, boleh Bapak. Ya, satu-satu, Bu. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Asmuni Jatuh bertanya, apa perbedaan mendasar antara SNI 1729/2015 dengan 2020? Saya kira perubahan mendasar sih sebetulnya mendasar yang kata saya yang paling signifikan mungkin mengenai tadi yang mengenai tekuk puntir lentur rumus-rumusnya, lalu kemudian juga bagaimana kalau profilnya langsing treatmentnya sedikit berbeda. Jadi kalau dulu melalui suatu koefisien Q A dan QS, lalu kalau sekarang langsung menggunakan luas efektif. Ya, jadi pada waktu belajar baja yang struktural seperti ini, sekarang sama caranya seperti kalau di Colform, kira-kira begitu. Ya, kalau di lingkupnya cuma di 1729, ya nggak banyak, semua sebetulnya sudah ada di 17 yang lama, cuma sekarang diperjelas. Ya, persyaratannya lebih rinci. Yang signifikan biasanya yaitu, lalu yang kedua di composite. Ya, mengenai kekakuan efektifnya, peraturan sekarang lebih eksplisit dinyatakan, tertulis. Itu aja saya kira. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arif Wibowo terkait ISC 360/2016 atau SNI 1729/2020 ini, kapankah harus menggunakan effective life method dan kapankah harus menggunakan direct analysis method? Bagaimana membedakannya? Mohon panduannya. Terima kasih. Ya, sebetulnya pertanyaan ini jadi begini. Direct analysis sudah disarankan sejak SNI yang lama. Sejak SNI yang lama 2015, jadi ini sekarang sebetulnya hanya diperjelas aja. Jadi sudah dari sejak 2015 itu di SNI itu metode effective length itu disingkirkan, ditaruh di lampiran, tapi bukan tidak boleh. Ya. Cuma begini, kalau zaman sekarang kan kalau kita menghitung dengan komputer itu lebih efektif menggunakan direct analysis. Jadi rumus-rumus yang mengandung faktor tekuk segala macam itu sudah nggak diperlukan lagi karena K-nya dianggap seakan-akan kita ngitung dengan K1, tapi luas penampang dan EI-nya itu diperkecil sekitar 20%. Sehingga pada waktu kita bikin model komputer, apakah strukturnya itu miring ke sana, miring ke sini, itu kita udah masa bodoh, masuk aja ke dalam model. Tapi kalau kita strukturnya itu ortogonal, misalnya, lalu bangunannya bertingkat rendah, dan Bapak Ibu tidak menggunakan program komputer, atau tidak menggunakan program komputer yang tidak punya fasilitas untuk direct analysis, ya boleh coba digunakan effective length method. Cuma mungkin agak merepotkan karena harus menghitung panjang tekuk dari masing-masing elemen. Ya, mungkin konservatif untuk yang tidak bergoyang, K-nya 1, lalu yang bergoyang, K-nya lebih besar dari 1, itu harus dihitung di luar, apalagi kalau programnya nggak bisa ngitung secara otomatis. Ya, jadi
memang di peraturan SNI yang sekarang itu metode panjang efektif itu sangat dibatasi karena sudah disadari bahwa dasar penurunan rumusnya untuk menghitung panjang tekuk itu tidak bisa berlaku untuk semua struktur, sehingga tanpa sadar orang lalu melakukan pendekatan-pendekatan yang untuk zaman sekarang, apalagi untuk bangunan tinggi itu jadi cenderungnya malah jadi tidak konservatif. Ya, jadi kalau untuk mungkin bangunan industri sedikit kecil apa segala, kalau program komputer yang nggak ada ya repot-repot amat, udah aja pakai metode efektif ya boleh coba. Tapi di situ mungkin lalu ada sedikit asumsi yang digunakan. Tapi kalau cara direct analysis mau yang rendah, yang kecil, bangunannya miring ke sana, miring ke sini, model elemennya miring ke sana, miring gini, misalkan diagonal ke arah mana, modelkan aja langsung itu jalan. Ya, cuma mungkin yang perlu belajar adalah tadi menambah kalau program komputernya mampu ya, menambah ada beban nosional, lalu kemudian juga melakukan second order analysis, sekaligus juga direct analysis. Jadi kayak semacam program, ya mungkin saya sedikit nyebut ya, semacam program yang sudah biasa dipakai di Indonesia, ya rata-rata sih sudah ada, cuma tinggal diaktifkan aja. Ya tinggal diaktifkan, kalau baja mungkin masuk ke preference-nya, lalu di setting di sana bahwa kita menggunakan direct analysis, lalu general second order, lalu tau-nya bisa disetting, saya bangunannya rendah cuma 4 lantai, udah tau-nya 1 aja di-fix-kan, atau tau-nya dibuat variabel. Ya kalau tau-nya variabel berarti fungsi dari gaya aksial biar program yang iterasi sendiri. Dan saya perlu nyatet bahwa effective line method itu tidak sama sekali ditinggalkan, buktinya kan di lampiran disediakan juga. Nggak bisa second order, ada pendekatan second order, bisa dihitung tadi di lampiran ada. Jadi opsinya ada kemungkinan ada. Itu yang di main body, itu memang dipersiapkan untuk kedepannya yang lebih modern, di mana semua yang program komputernya udah komplit mengenai masalah tadi, bisa langsung digunakan. Dan kalau menurut pengalaman saya, kalau programnya itu bisa milih profil sendiri misalnya, saya malah menghindar dulu dari direct analysis pada waktu profilnya belum fix. Jadi saya gunakan effective length dulu. Setelah beres, profilnya udah fix, baru run terakhir baru saya pakai direct analysis. Karena kalau si program itu punya kemampuan untuk auto selection dari profil, dia sendiri berarti kan ngitung berulang kali, milih profil, running lagi, milih profil, running lagi. Lah itu kan sudah makan waktu. Kalau sekarang disuruh setiap kasus dia iterasi lagi, kan makan waktu. Padahal nanti akhirnya di finishing touch-nya kita bikin elemen strukturnya, profilnya, misalnya disederhanakan. Jadi sebaiknya direct analysis taruh di belakang untuk final analisis. Kalau profilnya masih cari-cari, ya udah pakai effective length aja supaya programnya ngitungnya juga lebih cepat. Itu kira-kira sedikit trik dari saya. Baik, untuk mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kristianto, bagaimana pembagian gaya dengan sambungan yang menggunakan kelas pengisi dan baut pratarik? Apa bisa berupa jumlahan masing-masing kapasitas las dan baut pratarik atau ada reduction factor berbeda? Sebentar, saya nggak jelas bagaimana pertanyaan Bu, pelan-pelan. Suaranya kesek-kesek. Bagaimana pembagian gaya dengan sambungan yang menggunakan las pengisi dan baut pratarik? Apa bisa berupa jumlahan masing-masing kapasitas las dan baut pratarik atau ada reduction factor berbeda? Jujur saya nggak terlalu nangkep maksudnya ya. Cuma sebetulnya reduction factor, kalau gini, saya bahas secara umum aja karena ini agak spesifik, itu biasanya kan harus dilengkapi dengan gambar segala macam. Jadi gini, kalau kita menggunakan LRFD, faktor beban yang berbeda itu nggak masalah, tergantung yang diminta oleh peraturan. Karena jangan lupa ya, dalam kombinasi pembebanan, pasti ada faktor kombinasi yang ada faktor beban yang beda. Beban mati, beban hidup, gempa, dan sebagainya. Lalu ada faktor P. Jadi faktor pembebanan itu dengan faktor P itu membentuk faktor keamanan. Dan itu diatur oleh peraturan hanya berdasarkan beban, asal dari beban. Jadi nggak ada urusannya dengan komponennya. Entah itu batang tekan, entah batang tarik, sama aja. Ya. Nah,
P-nya itu adalah fungsi dari kekuatan nominal dari bahan yang bersangkutan. Ya, jadi kombinasi pembebanan itu diatur oleh loading combination dari SNI 1727 yang mungkin yang lalu juga dimasukkan di dalam 1729. Jadi itu hanya betul-betul fungsi dari beban. Sedangkan P itu fungsi dari kekuatan penampang dalam kondisi nominal. Jadi kekuatan nominalnya itu direduksi melalui P, lalu kemudian loading combination-nya si umum, tergantung dari bebannya. Jadi nggak ada masalah. Jadi pakailah satu loading combination, katakanlah 1,2D tambah 1,6L, lalu dapatlah gaya dalam, entah itu geser, entah itu tarik, entah itu momen, segala macam, itu lalu digunakan untuk menghitung kekuatan dari penampang. Nah, sekarang limit state dari penampangnya apa? Ya, dibaca misalnya ada beberapa limit state, entah itu ada limit state dari pelat, entah limit state dari kekuatan baut, dan sebagainya. Nah, hitunglah masing-masing kekuatan limit state tadi, termasuk faktor P-nya. Tinggal nanti cek. Jadi kalau misalkan limit state-nya itu banyak, carilah limit state yang paling kecil. Nah, limit state yang paling kecil dapatlah itu yang namanya katakanlah disebut P kali Rn. Jadi gaya kita atau gaya dalam kita yang dihitung dari kombinasi pembebanan tinggal dibagi dengan P kali Rn tadi. Nah, kalau kuat artinya lebih kecil dari 1, ya it's okay. Begitu aja. Jadi PRN atau kapasitas dari masing-masing komponen yang menahan beban tadi dihitung aja. Lalu misalkan katakanlah ada 5 limit state, ya ambil limit state yang paling kecil dari 5 kemungkinan. Nah, ambil paling kecil, bandingkan dengan beban luar. Kalau ternyata beban luar itu masih lebih kecil dari limit state yang paling kecil, ya berarti komponen itu oke. Itu kira-kira. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Joni. Mungkin kita sudahi dulu ya Bapak, karena waktunya juga sudah hampir jam 4:30. Terima kasih banyak untuk jawabannya, untuk sesi tanya jawab dan juga pemaparan materinya. Kita beri applause dulu untuk narasumber hari ini. Jadi kita mungkin sudah sampai di penghujung acara webinar ini. Tapi sebelumnya akan ada sedikit speech dari Ketua Umum IAPPI untuk Pak Hari. Mungkin selamat sore Bapak, mungkin bisa kami persilakan waktu dan tempatnya. Gimana Bu tadi suaranya gimana? Mohon Bapak, iya. Jadi kita sudahi dulu tanya jawabnya. Ya, karena sudah mau jam 4:30 juga. Terima kasih banyak untuk jawabannya di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak juga untuk pemaparan materinya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan oleh panitia ya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Nur, Pak Hari. Pak Joni, sehat selalu Pak. Sehat-sehat sama. Jadi tugas saya sudah selesai ya. Dari Pak Tugut, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Untuk hari Terima kasih. ini Pak. Oke, Mungkin bisa kita beri applause dulu ya untuk narasumber hari ini. Terima kasih banyak Bapak untuk setelah ini. Mungkin ada sedikit speech dari Ketua Umum IAPPI, Pak Hari. Mungkin tempat dan waktu saya persilakan. Nggak jadi Mbak Sandi. Baik, kalau begitu kita akhiri webinar untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti hingga akhir. Setelah ini jangan lupa untuk mengisi absen. Setelah ini ya, mari kita akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur mau tanya, Ya.
absensi yang kemarinnya itu sudah berlaku juga untuk yang sekarang? Ya, Pak. Absensi ya. Untuk absensi yang mungkin bisa nanti akan dikirimkan kembali ke Bapak linknya. Iya, soalnya saya belum terima tuh. Oh, baik Bapak. Oke, Nanti makasih. akan kita kirim kembali. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih Pak Tugur, terima kasih Pak Joni, terima kasih Mbak Candi. Terima kasih sama-sama. Sampai ketemu di webinar selanjutnya Pak. Ya, terima kasih. Sampai ketemu ya. Terima kasih RPB. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih sama-sama. Oke, saya live ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Pak. Terima kasih. Saya live ya Pak Nur. Saya live ya Pak.